Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bertemu lagi dengan Ibu Hapsa SPD pada materi Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi teks biografi kelas 10 semester 2, yaitu meneladani tokoh biografi. Adapun materi kita kali ini adalah meneladani tokoh biografi. Materi ini ada pada KD 3.14, yaitu menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi, dan KD 4.14, yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Kemudian, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menilai kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi. Kemudian selain itu, siswa juga dapat mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi. Dalam hidup seseorang, biasanya memiliki idola. Apa saja yang kita ketahui tentang idola kita? Dari mana kita tahu informasi tentang idola kita? Biasanya kita mendapatkannya dari teks biografi. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks biografi? Teks biografi merupakan teks riwayat hidup seseorang atau tokoh lain yang ditulis oleh orang lain. Teks biografi biasanya memuat identitas dan peristiwa yang dialami oleh seorang, termasuk karya dan penghargaan yang diterima, permasalahan yang dihadapinya, serta bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Kali ini kita akan membahas ataupun membaca teks biografi pahlawan nasional dari Jambi, yaitu Sultan Taha Saifuddin. Sultan Taha Saifuddin adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi. Sultan Taha Saifuddin lahir di Keraton Tanah Jambi pada pertengahan tahun 1816. Pada tahun 1855, Sultan Taha naik tahta. Ia menolak untuk menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Jambi adalah milik Belanda. Sultan Taha juga membatalkan semua perjanjian dengan Belanda yang dibuat oleh pendahulunya, termasuk yang dibuat oleh ayahnya, yaitu Sultan Fahruddin. Penolakan yang dilakukan oleh Sultan Taha atas perjanjian-perjanjian yang ditawarkan oleh Belanda membuat Belanda geram dan mengancam untuk menangkap dan mengasingkan Sultan Taha ke Batavia. Ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh Sultan Taha. Ia hanya menyikapi ancaman tersebut dengan menyiagakan pasukan. Belanda akhirnya melakukan serangan ke Jambi pada tanggal 25 September 1858. Tetapi Sultan Taha tidak mampu mempertahankan istananya, meskipun ia berhasil menenggelamkan kapal-kapal. Dari teks yang kita baca, ada beberapa kepribadian unggul yang bisa kita dapatkan. Sebagai contoh, dari kalimat, ia menolak untuk menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Jambi adalah milik Belanda. Kita bisa menemukan kepribadian unggul tokoh tersebut sebagai orang yang memiliki pendirian yang teguh. Terbukti dari tokoh tersebut tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Selain itu, kita juga bisa mengatakan bahwa Sultan Taha Saifuddin adalah seorang pemberani. Buktinya adalah dari kutipan teks kita mendapatkan ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh Sultan Taha. Ia hanya menyikapi ancaman tersebut dengan menyiagakan pasukan. Di situ terlihat bahwa dia itu adalah pemberani, tidak takut dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh pihak Belanda. Begitu seterusnya cara kita menemukan kepribadian unggul atau keteladanan dari tokoh yang kita baca dalam teks biografi. Selanjutnya, setelah kita menemukan karakter unggul seorang tokoh biografi, kita juga harus mampu
meneladani keunggulan tersebut dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita menemukan karakter unggul teguh pendirian tadi. Lalu, bagaimana kita menerapkan atau meneladani dalam kehidupan? Caranya seperti ini. Sebagai pelajar, kita harus menunjukkan semua sisi terbaik kita. Kecanggihan teknologi harus kita imbangi dengan kemampuan kita dalam memfilter atau menyaring hal-hal yang negatif, sehingga kita mampu mendapatkan hal-hal positif untuk kemajuan diri kita. Kita harus mampu bersaing baik nasional maupun global. Nah, ini cara kita meneladani keteguhan pendirian dari tokoh biografi tersebut. Demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.